Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Hindi wa Syekh Sulaiman bin Umar Al-Jamal wa Syekh Muhammad Ashawi wa Syekh Muhammad Ashaukani wa Syekh Shihabuddin Mahmud Al-Alusi wa Syekh Umar Al-Bantani wa Syekh Mustafa Al-Marawi wa Syekh Wahid bin Mu'asyur wa Syekh Mutawali Sya'arawi wa Syekh Muhammad Sayyid Tantawi wa Syekh Wahba Al-Zaini wa Syekh Muhammad Ali Ashabuni wa Syekh Quraisy wa khususan ila Syekh Bisri Mustafa Ramadan Sahibi Kitab Al-Ibris wa ila Syekhina wa Syekhina wa Ma'alimina wa ila Syekhan Kukun Alina wa ila Syekhin wa Bina wa Muslimin wa Muslimat Syekhul Ilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 29. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Kita maknani walamma ja'a lan nalikane nekani hum ing Bani Israil apa sing nekani apa kitab min indillahi saking kersane Allah musaddiqun kang benerake lima marang barang ma'ahum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil wa kanu hawe ono sapa Bani Israil min qablu saking sadurunge tumekane kitab iku yastaftihuna padha amrih pitulungan sapa Bani Israil iku yastaftihuna padha amrih pitulungan sapa Bani Israil aladzina ing atase wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina falamma jaa mengkonalikani nekani hum ing Bani Israil apa barang arafu kang padha weruh sapa Bani Israil kafaru mongko padha kufur supaya si Bani Israil bihi sebabna falaknatullahi mongko utawi laknate Gusti Allah iku alal kafirina ing atase wong kang kafir kabeh biksana banget utawi wiji-wiji istaro kang padha tuku sapa Bani Israil istaro kang padha tuku sapa si Bani Israil bihi kelawan Anfusahum ing awake Bani Israil ayakfuru apa ayakfuru yaiku yen padha kufur sapa Bani Israil bima kelawan barang anzalakan musturunake sapa Allah ing man bagian krana wajib ayu nazila ing atase yen to nurunaken sapa Allah ing fadlihi saking kanugrahane Allah alaman ing atase wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadihi bayani saking pira-pira kawulane Gusti Allah padha mongko padha parani sapa Bani Israil bigodopin kelawan oleh bendu godopin ing atase bendu walil kafirin lan iku kedue wong-wong kafir azabun utawi siksa muhinun kang ino. Kita syaripun 80-90 Bani Israil sadurunge kautus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dheweke padha ngedhok-ngedhokaken bakal kautus Kanjeng Nabi akhir zaman. Tegese nalika dheweke pinuju peperangan karo wong kafir
dheweke padha sumber-sumber awas besok yen nabi akhir zaman wis tumeka sira kabeh bakal kita kalahaken. Kita bakal dadi bolone nabi akhir zaman. Nanging bareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis kautus kanthi nggawa kitab kang nyocoki marang kitab-kitab Bani Israil. Lan Bani Israil ketekanan perkara kang sejatine wis padha den weruhi dening dheweke malah padha hasud. Mula laknate Allah Ta'ala tetep ing atase wong kang padha kafir. Apa sebab Bani Israil padha duweni sikap kang kaya mengkono? Ora liwat saking kuwatir ilang pengaruhi. Mula Allah banget oleh ijoli pengaruhi dan ijoli kelawan ngukuri wahyu kang den turunake dening Allah Ta'ala. Apa sebab kanthi kaya mengkono? Ora liwat jalaran saka iri hati dening Allah Ta'ala nurunaken kanugrahan marang wong-wong kang den kersakaken yaiku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Bani Israil nampa bendukan tumpah-tumpah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan setelah datang kepada mereka kitab dari Allah musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala allazina kafaru, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Masih menceritakan tentang Bani Israil. Ini makanya sampai akhir ayat, akhir setunggal kasih bahasa tentang Bani Israil mawon ini. Asbabun nuzul ayat ini wonten kalih. Jadi asbabun nuzul yang pertama, walamma ja'ahum kitabun min indillah, itu yang asbabun nuzul piyambak. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru, wonten asbabun nuzulnya piyambak. Jadi asbabun nuzul yang kali lokasi pertama teng Ibnu Katsir, banyak kitab tafsir dikatakan termasuk tenggoni Lubabun Nubuli akhraja Ibnu Abi Hatim min Tariq Sa'id al-Ikrimah an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, mengatakan anna Yahuda kanu yastaftihuna 'ala al-Ausa wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atsi. Dia wong Yahudi sing niku lek ketika mereka memohon kemenangan atas suku Aus kali suku Khazraj, niku mereka bertawasul lan marang Kanjeng Nabi. Jadi mereka pas kape perang niku tawasul kali Kanjeng Nabi. Padahal waktu itu kok berapa kasih Kanjeng Nabi dari diutus. Kanjeng Nabi dari diutus niku orang-orang Yahudi itu sudah bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Falamma ba'asahu Allahu minal arabi kafaru bihi wa jahadu maka yaquluna. Barang ketika Kanjeng Nabi sampun diutus, terus wong-wong Yahudi ngerti lek Kanjeng Nabi niku saking bangsa Arab, mereka mengkufurinya dan mengingkarinya dan menentangnya. Jadi falamma ba'asahu wa minal arabi, ketika Nabi diutus dan ternyata Nabi itu dari bangsa Arab, dari suku Arab, mereka kufur dan menentangnya. Maka nayakuna fihi, apa yang pernah diucapkan kepada orang-orang yang lain. Faqala lahum Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin Barrah wa Dawud bin Salamah. Kemudian ada tiga sahabat Nabi niku ngomong marang wong Yahudi,
Ya ma'syara Yahud ittaqullah wa aslimu faqad kuntum tastafihuna alaina bi Muhammadin wa nahnu ahlu syirkin. Mu'ad bin Jabal Bishr bin Farok ambek Khalid bin Salamah iku ngomong marang wong Yahudi, he wong Yahudi. Tak mau sira kabeh marang Allah. Terus mlebu Islam. Faqad kuntum tastafihuna alaina bi Muhammadin. Sungguh kamu dulu itu meminta pertolongan dengan nama Nabi Muhammad. Wa nahnu ahlu syirkin. Pada saat itu kita masih syirik. Jadi 3 sahabat Nabi itu biar masih syirik. Wa nahnu ahlu syirkin. Pada saat itu kita masih syirik. Wa nahnu ahlu syirkin wa tukhbiruna bi annahu mab'usun wa tasifunahu bi sifatihi. Kemudian kamu menceritakan kepada kami bahwasanya nanti Nabi akan diutus dan akan diceritakan juga ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Faqala Salam bin Mishkam ahadu Bani Nadir, kemudian salah satu orang Yahudi dari Bani Nadir mengatakan maja'a Nabi syai'in na'rifuhu. Tidak ada sesuatu apapun yang kami ketahui tentang dia Nabi Muhammad. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum, dan dia tidak mengatakan apapun kepada kamu. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu akan diutus akhir zaman. Kalau balik sampai sanjang bahwasanya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu sudah diceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Balik ayat walamma ja'ahum, belum memiliki sing dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Walamma ja'ahum, ketika datang kepada Bani Israel kitab sing memiliki sing dimaksud adalah Al-Quran min indillah, dari sisi Allah. Jadi Quran itu ketika datang para orang-orang Yahudi digawa kali Nabi Muhammad, isinya Al-Quran itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada padamu. Yang dimaksud apa? Taurat kali Injil. Jadi isi kitab Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena dia mempunyai kitab suci, yaitu Taurat, yaitu Injil, maka dia mendapatkan julukan ahli kitab. Ahli kitab, sebab mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada malaikat, mereka percaya kepada dino akhir, mereka percaya kepada seluruh kali roh. Sementara orang-orang musyrik Arab itu tidak dijuluki ahli kitab, tapi dijuluki kaum musyrik, karena mereka nyembah berhala. Jadi corosatnya itu mungkin animisme, nyembah berhala. Jadi ada perbedaan. Kayak kaum musyrik Arab, sing nyembah berhala itu dijuluki musyrik, mendapat julukan musyrik. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mendapatkan julukan ahli kitab. Lah, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sampai setelah bila nanti akhir zaman akan ada datang Nabi dengan ciri-ciri yang sudah ditulis di dalam Taurat, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sehingga di dalam sebuah riwayat niku kata tiang Yahudi niku jenengno anake Ahmad, jenengno anake Muhammad. Sapa ngerti kok anakku sing dadi nabi akhir zaman. Jadi karena sudah dituliskan oleh Taurat, ini kalimat ini membahas orang-orang Yahudi. Karena sudah ditulis di dalam Taurat akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, sehingga orang-orang Yahudi saat itu jenengno anaknya Ahmad, jenengno anaknya Muhammad, berharap anaknya besok yang akan menjadi nabi akhir zaman. Lah, saat itu Kanjeng Nabi diutus, balik pada ayat
nggawa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bener nono isine Taurat, bener nono isine Injil. Terus mereka mengingkari hal itu. Mereka ingkar terhadap hal itu. Mereka sama sekali boten nyono. Orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak menyangka kalau Nabi akhir zaman itu dari kalangan Arab. Sama sekali tidak menyangka. Nabi akhir zaman ditulis tentang Taurat, karena Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad itu ditulis di dalam Taurat. Maka dalam prasangka mereka berarti Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel. Sebab ditulis tentang Taurat. Tapi dilalah ternyata yang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Dan ini Nabi Muhammad itu yang Arab. Orang-orang Bani Israel itu hasud, iri. Maka sampai-sampai tafsir Al-Qur'an ini dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi itu ngomong kayak ini. Innama kana ar-rusul min Bani Israel. Saat menikah semua nabi, akhirnya semua nabi bukan zaman Nabi Ishak sampai Nabi Isa dari kalangan Bani Israel kabeh. Fama bala hadza min Bani Ismail. Kenapa kok Nabi akhir zaman ini dari kalangan Bani Ismail? Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran, tahu. Ngerti lah ini Nabi akhir zaman sebenarnya tahu. Tapi karena hasud sehingga dia menutupi kebenaran tersebut, tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Sebab hasud, bahaya hasud ini. Hasud ini adalah penyebab orang-orang Yahudi tidak beriman pada Nabi. Gara-gara hasud, sebab kita dari kalangan Bani Israel, Nabi paling wakil atau Bani Israel, menurut orang-orang Yahudi, kuduin Nabi akhir zaman dia butuh teko Bani Israel. Dilalah Nabi akhir zaman teko Bani Ismail. Akhirnya orang-orang itu hasud. Penyakit orang-orang Yahudi, penyakit orang-orang Bani Israel itu bisa menimpa kepada diri kita. Misalnya kita punya pemimpin, botikan RT, botikan RW, membuat sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang sebenarnya benar. Tapi karena kita hasud, kita akhirnya tidak membenarkan kebijakan pemimpin kita. Wisnopo mawon pemimpin segala level, dari tingkat RT sampai presiden. Saja ngerti ini benar, tapi karena kita hasud, dukungan kita kalah, sehingga kita menyalahkan keputusan pimpinan seperti itu. Padahal tahu itu benar. Mungkin banyak di antara kita senang lihat teman susah lihat teman senang. Ini bagian dari hasud. Akeh ngoten itu. Ono kanca kok jabatannya cepat munggah. Jabatannya cepat promosi. Sehingga dia jabatannya tinggi padahal dia kanca kantoran. Akhirnya timbullah sifat hasud. Kanjeng Nabi sampun wanti-wanti, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kul naru al haroba. Wedya sira, jauhkanlah dirimu dari hasud, sebab hasud itu memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasud ini sakit, semua saja sakit. Bisa menimpa kepada kita semua. Ini wong Yahudi sing hasud, tapi tidak berarti wong Yahudi itu. Bahkan kalau cerita, juga teman-teman juga boten. Tingkat kiai mawon saged hasud foto-foto kiai ini. Itu kalau sebutan sebab kebenaran, tapi ada cerita ono kiai santri wakil. Ibu kiai sing santri iki iso hasud. Saged hasud. Kok biar mondok tak sepuluh pinter saya sing ngaji santri ini wakil. Aku biar mondok pinter sing ngaji nang aku titik bisa aja hasud. Padahal kiai. Jadi hasud ini bisa saja memasuki semua manusia. Semakin tinggi level seseorang sing budo, setan ya semakin tinggi levelnya. Jadi sakit menimpa kepada kita semua hasud ini. Ya, tiang-tiang Yahudi itu mana?
balik tiang-tiang Yahudi karena dia hasud, tidak mau mengakui kebenaran yang sebenarnya mereka ketahui. Sebenarnya mereka tahu kalau itu benar, tapi karena mereka hasud, mereka akhirnya mendustakan Kanjeng Nabi. Bahkan mereka ada rencana untuk membunuh Kanjeng Nabi. Maka di terakhir ayat 80 itu disebutkan, terakhir ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan takfurun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Jadi karena orang-orang itu hasud, sehingga orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi sebenarnya orang-orang itu tahu sing datang Nabi akhir zaman, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka ahli kitab, mereka di kitab suci mereka ditulis berita, ditulis ayat kalau besok akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sehingga Sayyidah Khadijah niku semerap lek Muhammad ini belum menjadi Nabi, dereng disimak kali Sayyidah Khadijah. Niku sama Sayyidah Khadijah semerap lek ini bakal jadi Nabi. Jadi diriwayatkan Nabi ini kan ketika masih belum umur 25, dari simak kali Sayyidah Khadijah, ini kan dagang ngelakon bisnisnya Sayyidah Khadijah. Karena tahu Nabi Muhammad ini orang yang amanah, orang yang amanah. Terus Sayyidah Khadijah ini punya pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ini, niku nggak duwe kanca pendeta. Pendeta ngomong mengenai Maisarah, lek nanggone sekitar Muhammad itu ada dua malaikat yang selalu mengikuti Muhammad. Itu ada malaikat yang mengikuti Muhammad. Terus Maisarah ngomong mengenai Sayyidah Khadijah. Terus Sayyidah Khadijah itu nggak ada pisahan. Namanya Naufal bin Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Sayyidah Khadijah. Misalnya Sayyidah Khadijah, dia seorang pendeta Nasrani, tapi Nasrani sing teman, Nasrani sing tidak menyekutukan Allah. Niku Sayyidah Khadijah matur marang sepupu Waraqah bin Naufal, cerita lek orang pendeta iso ndelok lek di sekitar Muhammad ini selalu ada dua malaikat yang mengikuti. Terus saya jawab Waraqah bin Naufal menapa? Lakin kana hadza haqqun ya Khadijah. Kalau saja apa yang kamu katakan ini benar wahai Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyu hadhil ummah. Sesungguhnya Muhammad ini menjadi nabi umat ini. Sungguh Muhammad ini benar-benar akan menjadi nabi pada umat ini. Wa qad araftu annahu kainun li hadhil ummati nabiyyun yuntadharu. Dan sungguh saya benar-benar tahu sesungguhnya umat ini menunggu kedatangan Nabi. Hadza zamanuhu, dan inilah zamannya, dan inilah waktunya. Nabi Muhammad akhirnya dereng diutus dados Nabi, Waraqah bin Naufal sedo. Dereng diutus dados Nabi, tapi Waraqah bin Naufal sedo. Tapi walaupun Waraqah bin Naufal sedo, belum memeluk Islam karena memang Nabi dari diutus dados Rasul, tapi ketika Nabi tidur, niku bermimpi bahwa Waraqah bin Naufal menggoni surga. Jadi itu adalah orang yang sebelum diutusnya Nabi itu sudah tahu kalau ini akan menjadi Nabi. Terus ngomong tentang Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah itu betul oleh ya apa carane Muhammad ini jadi bojoku niku betul. Sing nglamar iki Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku statusnya rondo ping pindho. Sayyidah Khadijah niku janda 2 kali, enggak ada anak 3. Tapi akhirnya sampai nikah kali Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana umur Kanjeng Nabi 25 dan statusnya masih cico. Sehingga terjadilah pernikahan itu. Jadi
Karena Sayyidah Khadijah tahu dari Waraqah bin Nawfal kalau ini akan menjadi nabi. Nah, orang-orang itu tahu sebenarnya. Orang-orang itu tahu dari kitab Taurat, dari kitab Injil kalau Muhammad itu akan menjadi nabi. Bahkan min qablu yastaftiruna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Bentuk ini kitab Lubabul Mukul termasuk Tafsir Al-Qurtubi Asbabun Nuzul ayat ini diceritakan Akhraja Hakim min fil Mustadrak wal Baihaqi fi Dalail bi sanadin dhaifin, menceritakan dari Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dan Imam Baihaqi di kitab Dalail dengan sanad yang dhaif. Ani Ibnu Abbas qol kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghadafan. Orang-orang Yahudi dari Khaybar niku berperang melawan suku Ghadafan. Ghaib Tofak Alif Nun Ghadafan. Fakulama iltaqaw hazamu Yahuda. Ketika mereka bertemu terus berperang, suku Ghadafan ini bisa mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar. Sampai ketemu perang, niku suku Ghadafan ini pasti bisa mengalahkan Yahudi Khaybar. Fa'adat Yahudu bihadzal du'a. Kemudian orang-orang Yahudi Khaybar balik perang mana terus menyebut doa ini. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi allazi wa'adtana an tukhrijuhu lana fi akhir zaman illa nasyartana alaihim. Ya Allah, balik mana orang Yahudi itu percaya dengan Allah. Allahumma tuh Allah inna nas'aluka satamni kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan kebenaran Nabi Muhammad, an-nabiyul ummi, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi. Sudah dijelaskan di kitab Taurat, di kitab Injil bahwa Nabi akhir zaman besok ummi. Pun dijelaskan. Allazi wa'adtana an tukhrijuhu lana fi akhir zaman, yang mana engkau menjanjikan kepada kami, engkau Allah menjanjikan kepada kami fi akhir zaman akan mengeluarkan nabi itu pada akhir zaman. Illa nasyartana alaihi, kecuali engkau menolong kita untuk mengalahkan musuh kita ini. Jadi tawasul dalam jenenge Nabi Muhammad. Fakamu idza iltaqaw da'u bihadza fayahzimuna Ghadafan. Kemudian mereka yang perang mana musuh suku Ghadafan dungu ambek dungo niki niku mesti menang. Jadi ketika perang terus gawe dungo niki, nyebut dungo niki, terus Yahudi Khaybar niku pasti menang. Falamma bu'isa Nabiyyu alaihi sholatu wassalam, kemudian setelah Nabi Muhammad itu diutus, kafaru bihi, mereka orang-orang Yahudi Khaybar juga ingkar marah kanjeng Nabi. Maka turunlah ayat ini, wa kanu min qabli yastaftiruna, padahal kamu sebelumnya itu memohon pertolongan, yastaftiruna temriki dimaknani yastansiruna, jaluk pertolongan. Dimaknani sesuai bahasa yastaftiruna, memohon kemenangan. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah bertawasul marang kanjeng Nabi, dan menang. Barang ngerti sing diutus dari Nabi itu Muhammad dari orang Arab, akhirnya dia ingkar. Jadi lewat ayat ini kita sadar semua bahwasanya tawasul itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sejak zaman Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Yahudi sudah bertawasul kepada Nabi Muhammad. Lah kok sakniki ono golongan kelompok lain, kelompok di luar kita, kalau kita bertawasul kok dianggap syirik. Tawasul dianggap syirik oleh kelompok yang lain di luar kita. Padahal orang-orang Yahudi dulu ini santun tawasul marang kanjeng Nabi, dan ketika menggunakan doa ini tawasul pada kanjeng Nabi, mereka berperang dan mereka menang. Lanjutan ayat, falamma
ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir sing dimaksud bukan ayat orang-orang Yahudi. Jadi ketika datang kepada orang-orang Yahudi, apa yang datang? Sesuatu yang mereka sudah ketahui. Mereka sambut sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Itu sudah sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kitab Taurat. Mereka tahu kalau Al-Quran itu benar. Mereka tahu kalau yang datang semua itu benar. Nabi Muhammad benar, Al-Quran benar. Tapi mereka kafarubi. Mereka mengingkari semuanya itu. Falaknatullahi 'alal kafirin. Ini adalah ketelitian Al-Quran. Terlebih Allah tidak jauh falaknatullahi 'alaihim atau ala Bani Israil, tapi 'alal kafirin. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian kecil orang Yahudi tidak beriman. Nah, kami memberi laknat Allah itu kepada orang-orang yang kafir. Sebab di antara orang Yahudi, di antara orang Bani Israil itu enten sing iman marang Kanjeng Nabi, walaupun sing iman cuma ini banget di malah. Lanjutannya ayat bisa tahu bihi anfusahum aytakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan kepada Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Bisa tenggoni kalam Arab itu menunjukkan tentang celaan, menghina. Lek nikmat niku tentang pujian. Lek bisa niku tentang kehinaan, nyolong, ngewokno. Lek nikmat niku muji. Lah tengah ayat ini dari bisa. Alangkah buruknya perbuatan orang-orang Yahudi ini. Nopo perbuatan orang Yahudi menjual diri mereka, menjual diri mereka dengan kekufuran. Sebenarnya dia tahu kalau Muhammad itu Nabi akhir zaman, sebenarnya dia tahu. Sebenarnya dia tahu kalau Al-Quran itu benar. Sebenarnya dia tahu. Tapi dia menjual dengan kekafiran. Dia menjual dengan kekafiran. Maka menurut tafsir Al-Munir dikatakan, ya'lamu al-yahudu al-rasyuruna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu an-nabiyyu al-mubasyaru bihi Taurat. Kaum Yahudi yang hidup sezaman kali Rasulullah, yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, itu mereka sesungguhnya tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dikabarkan di dalam kitab Taurat. Maka ini sesuai kali surah Al-Baqarah ayat 146. Temriku Gusti Allah dawuh alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, diberi Taurat, diberi Injil, itu mengenal Muhammad seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi sebenarnya mereka tahu, tapi karena hasud mereka tidak mau mengakui kebenaran itu. Nah, sing menarik memiliki istaroh itu menggunakan kata redaksi fi'il madhi. Menggunakan redaksi fi'il madhi. Ini menunjukkan bahwasanya penolakan itu sudah terjadi sebelum ayat ini diturunkan. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil ini sampai bertempur kali Nabi Muhammad. Loh, bagaimana bisa tahu? Surah Al-Baqarah ini adalah kategori surah Madaniyah. Ya, terus kata awalnya kan surah Madaniyah. Nah, mobilisasi dari orang-orang Madinah ke Mekah,
begitu juga sebaliknya, itu sudah sangat banyak zaman itu. Walaupun belum ada teknologi komunikasi seperti sekarang, belum ada WA, belum ada telepon, tapi mobilisasi Mekah, Madinah, Mekah itu sangat banyak karena memang untuk berdagang dan sejenisnya. Ini ketika orang-orang Yahudi Madinah berangkat ke Mekah untuk tujuan berdagang. Nah Mekah itu ono wis krungu ono nabi akhir zaman jenenge Muhammad. Terus berita itu disampaikan oleh balik ke Madinah, disampaikan ke Madinah. Nah oleh Mekah ono wong ngaku nabi. Bener ini sajane. Ciri-ciri ini bener kabeh. Umi dan lain-lain. Tapi sayang wong Arab. Sehingga mereka sebelum ayat ini turun, itu mereka sudah menolak kebenaran itu. Sampun seperti wong jarak Madinah Mekah sudah biasa ditempuh, walaupun jauh saat itu sangat jauh. Itu sudah biasa ditempuh untuk berdagang. Jadi orang-orang Yahudi ini sampun kepireng dengan Mekah orang Nabi jenenge Muhammad, dan ketika tahu kalau Nabi Muhammad itu dari Arab, bukan dari kelompok Bani Israel, mereka sudah menolaknya sebelum ayat ini turun. Lanjut lagi ayat buru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, dengan mengingkari apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan ayat ini Gusti Allah tidak menyebut dengan jelas nama Nabi Muhammad, tapi disebut min ibadihi. Tapi redaksinya sangat jelas ayat ini untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah ini menghendaki siapa saja yang dikehendaki hamba-hambanya yang diberi fadl, yang diberi keutamaan. Dan Allah yang dikehendaki oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Jadi misal sampai Allah, Gusti Allah pengen berkehendak sing dipilih oleh Allah Muhammad teko Nabi, teko kelompok Arab, teko kelompok Bani Ismail, itu adalah kehendak Allah. Nah, ayat ini, karena ayat ini boten menyebut nama Nabi Muhammad secara jelas, ini juga menjadi syarat bagi kita. Bahwasanya kita tidak boleh hasud kepada orang yang mendapatkan keutamaan, kepada orang yang lain yang mendapat keutamaan dari Allah, tidak boleh hasud. Jadi itu masih contoh. Ono konco wis munggah jabatane terus kita iri, itu aja. Itu ngono dia mendapatkan fadl Allah, dia mendapatkan keutamaan yang fakri. Jadi lek orang kok suwi padahal dia ini ojo dihasuti. Berarti uang itu oleh fadl Allah. Nah, fadl Allah itu alaman yasa'u min ibadi. Bisa kabeh Allah. Allah berkehendak nang wong iki, nang wong iki ya pun kita jangan iri. Fabahu bighadabin ala ghadab. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah murka. Jadi mereka itu berkait mensyaraikan tumpah-tumpah, murka itu double-double. Oleh ghadab Allah itu double-double. Ghadab yang pertama, tafsir Jalalain dikatakan karena mereka ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad, mereka ingkar kepada Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan ghadab. Sedangkan ghadab yang kedua, mereka mengingkari kitab Taurat dan mengingkari Nabi Isa. Wis ono nang Taurat terus mereka ingkar pada Taurat, terus sebelumnya juga mereka ingkar marang Nabi Isa. Jadi ghadabnya yang mereka dapatkan itu double-double. Lanjutan ayat yang terakhir, wahil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Dan tafsir Asy'ari dikatakan azab ini berkali. Ono azab lil ihanah, ono azab lil tathhir. Azab ihanah itu ditujukan kepada orang-orang kafir
boten iman marang Kanjeng Nabi, boten iman marang Al-Qur'an, boten iman marang Allah, itu dia akan mendapatkan azab bil ihana, menghinakan. Apa bentuknya? Mlebu neraka khalidina fiha abada. Itu adalah azab bagi mereka. Mlebu neraka sak lawas-lawas. Tapi ada juga azab litabhir, untuk mensucikan. Barangkali ono di daerah tertentu Gusti Allah untuk terus menurunkan misalnya tanah longsor, gempa bumi atau tsunami. Itu tujuannya untuk takdir, mensucikan. Mungkin di wilayah itu orang-orangnya penuh melakukan kemaksiatan. Orang ini Islam, orang ini iman, tapi maksiat. Akhirnya diberi azab oleh Allah. Bentuknya azab adalah litabhir, untuk mensucikan, untuk mensucikan. Karena sudah diazab oleh Allah, disucikan oleh Allah, sehingga tidak lagi nanti tidak diazab akhirat. Selalu diazab nangoni dunia, terus disucikan. Atau barangkali wonten yang iman, yang Islam, akhir hayatnya terus ketika hari kiamat dilebokno neraka, itu dia juga mendapatkan azab, tapi unit takdir, untuk mensucikan. Barangkali ketika nangoni dunia gak tahu sholat, gak tahu puasa, gak tahu melakukan ibadah sing wajib, sehingga walaupun di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada Islam, tapi karena dia tidak tahu, tidak pernah menjalankan ibadah wajib, maka dia ditempatkan di neraka untuk mendapatkan azab litabhir, untuk mensucikan. Engko lek wis suci, engko lek wis bersih, ditokno teko neraka, dilebokno nang surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya gak ono sing sampe ngicipi neraka. Mugi-mugi langsung mlebu neraka, mlebu swarga biwe bisa. Langsung mlebu surga biwe bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten, mugi-mugi kami keterangan manfaat. Kemis Beijing coy ya apa? Lek sing melok ngaji niki melok kabeh, insyaallah diwaca ping 100 pun kapan. Jadi lek saged niki insyaallah kula salat maghrib teng mriki, mangken salat maghrib kula aturi ya apa? Enake tetep ati yasin tahlil apa langsung narian. Ati yasin tahlil sik apa langsung narian? Ya apa? Mungkin kalau tak miri ya tak niru nggih. Ya apa? Ya enggak usah yasin tahlil langsung latihan. Hah? Ya apa? Lek sing tuwet sak menten nggih, lek niki kula tingali lek 47 niki, insyaallah mocoe gak sampe 100 lek niki tiyang melok sedaya nggih. Lek melok kabeh insyaallah boten sampe 100 pun khatam. Lek pancen tiyang sing tuwet kathah, lek kali yasin tahlil insyaallah nuntut sadèrèngé isya khatam. Lek niku lho nggih sing nuntut khatam. Arep kula niku nggih kados biasa mawon, apa sih kados biasa nggih salat maghrib mungkin adzan isya langsung adzan. Ngoten lho, gak usah molor koyo ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten kan molor. Pun molor 15 menit saking adzan isya. Sudah molor 15 menit saking adzan isya. Kalau betul usah molor, jadi isya langsung adzan. Jadi boten menguras waktu yang sangat panjang. Ngaji wis suwe, mosok latihan suwe maneh. Napa kondisi orang mawon ditingali jumlah hadirin yakin. Nggih, ngoten mawon ya. Jadi sekiranya jumlah hadirin kathah terus pocoe boten sepinten kathah nggih insyaallah sak tahlil tak yasin. Tahlil mawon ta, boten kaya yasin nggih. Tahlil sikap ngoten mawon nggih. Nggih, pokok ditingali dene menawi jumlah sing tumut niku kedhi nggih
di bawah 40 atau di bawah 30 ya wis boten bisa yasin boten bisa tahlil. Terus benjing bagi sing dereng seperang benjing insyaallah mangkat maghrib kita sareng-sareng maos sholawat nabiyah ping 1444 diwaca jamaah. Meskipun di Keranten pada waktu sebelum puasa kemarin, sebelum Ramadan kemarin, jamaah mushola Ar-Raudhah sareng-sareng sawas tenggone Yai Abdul Hanan Maksum angsal ijazah maos sholawat nabiyah. Lajeng jamaah kepingin nglampahi terus kula sowan teng Yai matur badhe nglampahi mushola mriki badhe nglampahi ijazah napa sing diaturaken. Terus Yai paring wekdal malam Jumat Pon. Terus insya Allah setiap malam Jumat Pon niku diadakan rutinan seperti ini. Makanya kalau nyuwun banner supaya dipasang nang ngarep digawe iling-iling mawon, tapi banner lah kok ana foto-foto barang iki. Tak lalu kaya tak siringe wong bayaran. Terus karo terus Jumat Pon nariaan wonten mawon gawe iling-iling lek apa kok niku nariaan. Jadi lek kape nariaan, lek kape Jumat Pon dipasang karo kula niku wonten. Terus sebagai matur nariaan langsung dicopot, jadi kape nariaan maneh dipasang malih. Terus itu mugi-mugi saged istiqomah nglampahi niki, nglampahi sholat nabiyah ping 1444. Terus kalau matur, Keranten saya mendapatkan ijazah ini tidak dari satu orang saja, bukan hanya satu kiai saja. Kalau balik mana? Salah satu ijazah yang saya dapat ini boleh moco jamaah ibu gak oleh ngomong, gak oleh ngombe, sampai oleh orang antus. Jadi lagi semuanya petang puluh kan di moco yang 111. Jadi salah moco nariah, kalau pesen gak oleh ngomong, gak oleh ngombe, gak oleh ngomong, gak oleh ngombe, wis. Jadi selama macam nariak, gak oleh ngomong, gak oleh ngombe. Wis kita lampahi Bismillah, kita lampahi sarang-sarang ini, mungkin-mungkin sakit istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin.